Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak nama-nama penghuni surga, ada satu nama yang semoga menginspirasi kita semua. Ia adalah Su'ailah al-Asadiyah, atau biasa dikenal dengan julukan Ummu Zufar. Wanita yang dikenal memiliki akhlak yang mulia, berkepribadian rendah, memiliki hati yang suci dan bersih. Ia memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan penuh ketulusan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Atha bin Abi Rabah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah berkata kepadaku, "Maukah engkau aku beritahu tentang seorang wanita penghuni surga?" Ia adalah seorang wanita yang telah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki penyakit ayan. Bila kamu penyakitku tanpa aku sadari, auratku terbuka, maka doakanlah agar aku sembuh." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau kuat bersabar, maka sesungguhnya engkau akan memperoleh surga. Namun jika engkau ingin sembuh, maka aku akan mendoakan agar Allah menyembuhkanmu." Mendengar tawaran yang berharga tersebut, Ummu Zufar dengan tegas jawab, "Aku bisa bersabar ya Rasul, tapi aku tetap merasa berdosa ketika auratku terbuka. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala agar auratku tidak terbuka ketika penyakitku kambuh." Ini tadi. Sahabat muslimah, Ummu Zufar memohon kepada Rasulullah agar mendoakannya supaya auratnya senantiasa tertutup. Padahal andai auratnya terbuka ketika ia tidak sadar karena penyakitnya, maka niscaya Allah akan mengampuninya. Ini menjadi hikmah bagi kita semua, bahwa keimanan yang kokoh pada diri individu akan mampu membuat seseorang ingin selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ummu Zufar memahami betul bahwa Allah mewajibkan orang-orang yang bertakwa untuk menutup auratnya. Lantas, bagaimana Islam merinci aturan menutup aurat bagi seorang muslimah? Ketika Allah mewajibkan seorang muslimah untuk menutup auratnya, syariat telah mensyaratkan agar seorang muslimah mengenakan pakaian yang mampu menutupi kulit luarnya. Artinya, pakaian tersebut tidak tipis atau transparan. Dikisahkan suatu ketika Asma binti Abu Bakar pernah masuk ke ruangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenakan pakaian tipis. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling seraya bersabda, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagat al-mahid lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza." Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika telah balik tidaklah pantas untuk menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini. Rasulullah seraya menunjukkan wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian dikisahkan lagi dari Usamah bahwa ia pernah ditanya oleh Nabi tentang kain tipis. Maka Usamah menjawab bahwa ia telah mengenakan kain tipis atau al-qobtiyah kepada istrinya. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepadanya, "Suruhlah istrimu untuk mengenakan kain tipis lagi di bagian dalamnya, karena sesungguhnya aku khawatir kalau sampai lekuk tubuhnya akan tampak." Nah, topik tentang pakaian penutup aurat. Sementara ketika seorang muslimah ada di kehidupan umum, misalnya ada di jalanan umum atau di pasar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepadanya
untuk menggunakan pakaian khusus, tidak sekedar menutup aurat saja. Pakaian khusus seorang muslimah ketika ada di kehidupan umum adalah mula'ah atau milhafah atau disebut dengan jilbab. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka. Makna jilbab di sini adalah mula'ah atau milhafah, yakni semacam pakaian atau kain terusan yang irhaq atau mengulur sampai menutup kedua telapak kakinya. Sementara untuk pakaian bagian atas, dia perlu mengenakan yang namanya khimar atau kerudung yang menutup bagian dadanya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna." Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung atau khimar ke dadanya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, demikianlah Allah memerinci pakaian seorang muslimah, yang dengan pakaian tersebut seorang muslimah akan terjaga kemuliaannya. Dan semoga momen Ramadan ini makin meneguhkan komitmen kita untuk tidak punya pilihan lain selain sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami siap mendengar dan kami siap untuk taat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.